Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tadi teman-teman juga udah lihat video dari udara ya, bahwasannya pasukan ya Rizalul Ghaib dari Padepokan Gus Samsudin sudah ada di depan saya ya. Sepertinya saat ini saya berada di tempat yang tepat karena berjumpa dengan sosok ya guru kita. Ya, saat ini mungkin sedang bersama dengan pasukan Rizalul Ghaib yang dikirimkan oleh Gus Samsudin untuk menuju ke Padepokan Sedang Sejagat milik Kang Mamas. Oke ya, teman-teman, kita akan bertanya kepada guru yang ada di tengah ini, nampaknya Kang Ahmed ya. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, sabar teman-teman. Oke, saya akan letak kamera di sini, insya Allah ya, akan bertanya kepada beliau. Oke, sahabat-sahabat, sekarang Mas Denny sudah ada di tengah-tengah kegiatan pelatihan yang kabarnya ini adalah pasukan dari Rizalul Ghaib yang dikirimkan oleh Gus Samsudin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke Mas, siapa dua sosok ini Mas? Inilah pasukan yang dikirim Gus Samsudin untuk menolong Mamas Karyo yang telah dikerjain oleh ante-ante yang menganut ilmu kesyirikan. Saya baru dua yang nyampe. Dua, padahal ada 12.000. Iya, 12.000 lagi. Jadi Kang Ahmed ya, Mas Ahmed, gimana soal cincin ya yang dari Gunung Lawu dan penjaga Gunung Lawu yaitu Syekh Marzuki yang sudah dititipkan beliau untuk nantinya diberikan kepada Kang Mamas. Di mana sekarang Syekh Marzuki tersebut dan gimana nanti prosesi penyerahan cincin yang dapat menyelamatkan beliau? Kalau untuk masalah itu, yang cincin yang ingin diberikan oleh Ki Marzuki, Mas Den nggak usah khawatir, karena itu nanti saya komunikasi melalui kebatinan mau ketemu di mana untuk penyerahan cincin yang ingin diserahkan kepada Kang Mamas. Berarti sudah dipersiapkan ya, lokasi yang memang dirahasiakan, bahkan kita sebagai pendukung dan relawan yang selalu membantu Kang Mamas dan Padepokan tidak tahu menau soal lokasi itu Mas. Iya, betul. Jadi lokasi itu sangat dirahasiakan. Iya, sangat dirahasiakan sekali. Dan ini antara internalnya PSS dengan Padepokannya Gus Samsudin, seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau banyak pun kita ya teman-teman, yang banyak pun kita dapat berita nyebar-nyebar, jatuhnya nanti bisa didengar sama ante-antenya mereka. Ante-antenya yang menyiksa sudah dengar dengan ante-ante mereka, rencana kita semua gagal. Gagal, bener sekali, aku setuju sama Mas. Jadi ini kayak mana Mas? Mau lanjut jalan-jalan atau kegiatan lagi? Gitu. Karena memang ini kan berarti Mas Ahmed menunggu ya? Iya. Menunggu apa ya? Menunggu pasukan. Pasukan yang kedua. Yang kedua. Itu kira-kira berapa Mas jumlahnya Mas? Kan ini 12.000. Iya. Kira-kira berapa pasukan lagi yang akan 10.000 lagi. 10.000 lagi. Berarti 2.000-an sudah ada di Medan gitu ya? Di dekat Padepokannya Kang Mamas. Itu juga yang sudah kita atur. Oke. Agar jangan sekali semua turun langsung. Oh, kenapa seperti itu Mas? Padahal kita punya padepokan luas Mas, bisa menampung ribuan. Iya, memang semua nampung bisa. Tapi kalau kita sekaligus kita turunkan, itu bisa juga termasuk bisa menggagalkan rencana kita. Oke, jadi kita memang menyiapkan rencana untuk menyelamatkan Kang Mamas, tetapi dengan rencana yang benar-benar matang, gitu ya Mas ya. Strategi ini udah kita atur cukup matang. Oke, tadi saya di atas Mas menggunakan video udara sempat melihat ya, Mas itu seperti melakukan silat. Silat apa sebetulnya yang diajarkan kepada para prajurit-prajurit Rizalul Ghaib ini Mas? Itu silat untuk persiapan kita menghadapi Padepokan itu. Oke, jadi berapa banyak sih Mas yang diperlukan
guru-guru besar untuk mendampingi prajurit-prajurit Rizalul Gaib ini Mas sebetulnya? Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Iya. 12.000 loh Mas. Iya. Yang akan diturunkan. Dan aku nggak tahu Mas itu berbentuk apa gitu. Namanya Rizalul Gaib, pasukan gaib Iya, gitu ya. betul. Ini Mas udah ya untung saja ini mewujudkan pasukannya seperti ini. Kadang kan bisa saja berbentuk cahaya, berbentuk lain-lainnya gitu kan. Macam-macam ya, ada bentuk dengan manusia dan cahaya. Bahkan sepintas seperti angin. Oke, kita sambil jalan Mas. Apakah memang sebegitunya penting Mas untuk mengerahkan begitu banyak pasukan Mas? Sangat penting karena mereka ini lawan kita bukan sembarangan. Oke, sampai-sampai Mas Karyo juga seperti tak berdaya ya Mas. Tapi guru besar kita pun bisa sama sekali tak berdaya, bisa kebobolan kita dengan dia. Oke, sabar Mas, kita pelan-pelan saja. Kemudian Mas, ini Gus Samsudin kan dikabarkan mengirimkan jin juga Mas, untuk PSS. Kira-kira itu jin seperti apa Mas? Itu jin yang untuk membantu melindungi pasukan kita nanti. Dia seperti kilat gitu dia. Kilat dan berbentuk lainnya ya Mas ya? Oke ya teman-teman ya. Jadi kita Mas, ini kan ada apa namanya, dukun Boto Korong ya, Boto Korong juga yang terakhir kali mengajak duel daripada Kang Mamas. Nah ini terakhirnya di situ nih Mas, ya. Terakhir kalinya saya melihat di situ penampakan Kang Mamas. Apakah dukun Boto Korong ini juga terlibat dalam hilangnya dan keterlibatannya dalam menghilangkan sosok Kang Mamas? Ya, dialah sebenarnya otak dialah. Ya, ada Kimojo juga kan Mas? Makanya bisa mereka pun padepokan seluruh membantu juga terus untuk menghabisi Kang Mamas. Iya, karena kalau lihat dari video Bunda Mawar, Kimojo ini memang seperti dalang dari semuanya. Ya, sempat dimusnahkan hidup kembali, sempat dimusnahkan bangkit kembali. Jadi memang iblis ini sebetulnya ya, kan harusnya Mas di bulan puasa seperti ini toh, hilang seperti itu Mas. Sebetulnya seharusnya ya semua iblis yang namanya jin-jin jahat hilang. Itu makanya apakah memang dari mereka ini dulunya sebagai penganut Islam yang taat ya, kemudian murtad? Sebenarnya makanya dia mampu merajalela di bulan puasa ini atau gimana Mas? Sebenarnya mereka ini ya dulunya itu sama seperti kita, pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia terpengaruh dengan yang namanya Dajjal, jadi dia juga murtad dan mengkhianati baginda. Terpengaruh dengan Dajjal dan kesenangan duniawi. Benar nggak? Iya, betul. Oke. Jadi nih Mas, apa yang harus kita lakukan? Apakah Mas Ahmed menunggu pasukan lainnya yang dari Gus Samsudin untuk Mas bawa nantinya menuju gerbang di padepokan Kang Mamas? Iya, pasti. Loh Mas, kemana pasukan Mamas? Wah, ini pasti ini ulah Ki Bojo Ronggo tadi nih. Jangan-jangan mereka berkumpul Mas dengan pasukan yang lain? Iya. Nah Mas, saya takutnya seperti itu sih. Ada dua ini gendang kita ini. Jadi kalau tidak berkumpul dengan pasukan lain, Ki Bojo Ronggo tadi yang menculik. Loh, tapi nampaknya tadi auranya di sini positif toh Mas. Ya, saya pun merasakan juga. Berarti mereka ini, berarti mereka sini, Mas, bersatu dengan pasukan yang lain. Oke. Jadi apa sebenarnya dan hari apa Mas sebetulnya penyerangan itu akan dilakukan Mas? Ini kita sudah mengumpulkan segitu banyaknya pasukan, ya Mas ya. Pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih bagus, karena saya sudah berkontak batin juga dengan Ki Marzuki agar siap-siap segera untuk bertemu dengan beliau. Berarti sudah ada komunikasi gitu ya Mas? Dia sudah bilang lebih segera siap untuk berjumpa. Termasuk tempat yang dimana nanti penyerahan daripada cincin ke Kang Mamas. Karena kalau tidak cepat kita kasih cincin ini dengan Kang Mamas,
kita tidak tahu nasib guru besar kita dibuat oleh padepokan itu. Oke, silakan Mas, ditutup dulu Mas, karena saya izin pamit. Mungkin nanti Mas mau jumpa lagi ya, karena saya takutnya mengganggu Mas. Makanya dua sosok tadi ya, Rizalul Gaib tadi, pasukan Kang Gus Samsudin hilang. Iya. Jadi Mas silakan ditutup sebelum saya pamit. Untuk semua netizen, sampai sini saya akhir kata undur diri. Salam untuk guru-guru besar kita, karena saya ingin berjumpa dengan Ki Marzuki untuk penyerahan cincin yang ingin diberikan kepada Kang Mamas. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.